Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam adil sejahtera untuk kita semuanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera Habib Dr. Salim Segaf Al-Jufri, mata'anallahu bituli hayatihi wa nafa'ana bi'ulumihi, amin. Juga para wakil Ketua Majelis Syuro PKS Dr. Haji Hidayat Nur Wahid, Dr. Muhammad Sohibul Iman, Dr. Ahmad Heriawan, juga Kang Suharna Surapranata, juga yang sama-sama kita hormati Sekretaris Majelis Syuro PKS Ustadz Muhammad Syauqi, Ketua Majelis Pertimbangan Partai Dr. Suswono, juga Ketua Dewan Syariah Pusat Dr. Kiai Haji Surahman Hidayat, yang saya hormati Habib Sekjen Habib Abu Bakar Al-Habsyi beserta seluruh jajaran, juga Bendahara Umum beserta seluruh jajaran, dan alhamdulillah acara milad PKS ini juga dihadiri oleh pimpinan-pimpinan partai di negeri kita tercinta. Jazakumullah khairan pada Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Gus Muhaimin Iskandar yang sudah berkenan hadir dalam acara ini, dan juga yang sama-sama kita hormati, kita banggakan saudaraku Dr. Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Amanah Nasional, dan juga Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bapak Firman Subagio. Terima kasih banyak Pak. Salam kami buat Pak Erlangga, beliau menyatakan memang tidak bisa hadir. Juga yang sama-sama kita hormati Ketua DPP Partai Nasdem Bapak Rahmat Gobel. Warga PKS kangen dengan kebanggaan tadi ya, saya lihat tadi. Mana dari PBB? Oh iya. Juga sama-sama kita hormati, kita banggakan Menteri Parekraf Republik Indonesia Bang Sandiaga Salahuddin Uno. Makasih Bang. Dan juga yang sama-sama kita hormati, kita banggakan Menteri BUMN Bapak Erick Thohir, yang beliau izin hanya bisa melakukan secara virtual dari luar negeri. Alhamdulillah hadir juga Wakil Ketua MPR nih Pak Jazilul Fawaid, jazakumullah dokter atas kehadirannya. Juga Ketua Bawaslu Republik Indonesia Bapak Rahmat Bagja. Yang sama-sama kita hormati, kita banggakan Gubernur DKI Jakarta Mas Anies Rashid Baswedan. Jazakallah Pak Gub. Dan juga hadir bersamai kita juga Gubernur Sumatera Barat Pak Mahyeldi, dan juga Gubernur Nusa Tenggara Barat Bang Dr. Zulkifli Mansyah. Para alim ulama, tokoh-tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dan juga para tokoh-tokoh bangsa yang hadir dalam kesempatan ini. Mohon maaf, saya tidak sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa ta'zim dan hormat saya. Alhamdulillah hadir juga bersamai kita pejabat-pejabat publik PKS, Dr. Haji Jazuli Juwaini sebagai Ketua Fraksi DPR RI, beserta seluruh jajaran anggota DPR RI dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera. Dan juga hadir Ketua Fraksi MPR RI, Bapak Insinyur Tifatul Sembiring beserta seluruh jajaran fraksi PKS MPR RI. Dan hadir alhamdulillah beberapa waktu ini kita punya Dewan Pakar
Alhamdulillah ini hadir bersama kita Dewan Pakar yang dikomandani oleh Dr. Irwan Prayitno. Dan hadir insya Allah bersama dengan para anggota Dewan Pakar. Mudah-mudahan insya Allah kajian-kajian kita dengan dibantu Dewan Pakar akan semakin tajam dan semakin mendalam. Juga para kepala daerah dan wakil kepala daerah yang didukung dan diusung oleh Partai Keadilan Sejahtera. Mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu, tadi saya sudah temui pagi ini. Alhamdulillah semangat untuk ikut serta memenangkan Partai Keadilan Sejahtera. Pimpinan dan anggota PKS, DPR RI, DPRD Provinsi, dan juga DPRD Kota Kabupaten di seluruh Indonesia. Yang saya cintai pengurus PKS di tingkat pusat sampai daerah di seluruh Indonesia, serta pengurus PIP dari seluruh dunia. Kader dan simpatisan PKS yang saya banggakan, yang hadir dalam kesempatan ini maupun yang menyaksikan secara virtual. Juga hadirin para insan pers yang saya hormati, saya banggakan. Hadirin saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air. Puji syukur tentu layak kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang atas limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita semuanya. Hari ini bisa hadir dalam puncak acara Milad Partai Keadilan Sejahtera yang ke-20. Selawat teriring salam semoga senantiasa Allah curahkan atas teladan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarga besar beliau, sahabat-sahabatnya, serta seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Terima kasih kepada Habib Abu Bakar Al-Habsyi yang sudah melakukan pengawalan dari waktu ke waktu dalam mengawal acara pada kesempatan siang hari ini. Sehingga alhamdulillah acara seperti ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Dan juga tentu saya apresiasi kepada Ketua Panitia yang sekaligus juga Ketua Bidang Kepemudaan, Dr. Gamal Albin Said. Yang inspirasi acara pada hari ini betul-betul kemasan beliau. Karena dulu beliau pernah tampil di Rusia bersama Vladimir Putin, katanya begitu. Nah jadi inilah tampilan-tampilan yang alhamdulillah kita saksikan pada kesempatan hari ini. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang saya hormati, saya banggakan, saya ingin mendengar kekompakan kita semua. Karena dari sini nih nggak kelihatan tapi insya Allah kompak. Di sini juga nggak kelihatan tapi insya Allah kompak. Tahu lagu saya yang terakhir? Go PKS go! Ya, jadi kalau saya panggil jawab. Iya, jawab bersama-sama dengan serempak juga ya. Kalau saya panggil bersama-sama Siap? Ayo bersama-sama. Luar biasa nih kompaknya kader-kader dan simpatisan PKS. Yang hadir secara offline di sini adalah dari Banjabar khususnya ya. Jawa Barat, Banten, dan Jakarta. Saya juga ingin mencapa secara khusus. Kalau saya katakan apa kabar Jakarta, jawab go PKS, go, siap. Baik yang hadir sebelah kiri saya, sebelah depan maupun sebelah kanan. Berdiri katakan go PKS, go. Apa kabar Jakarta? Luar biasa. Apa kabar Jawa Barat? Apa kabar Banten? Luar biasa. Aplaus buat kita semuanya. Alhamdulillah, ternyata 2 tahun tidak saling bertemu, tetap masih kita bisa kompak. Allahu Akbar. Merdeka. Keluarga besar Partai Keadilan Sejahtera, para hadirin yang kami hormati dan kami banggakan. Saya sangat berbahagia sekali pada peringatan Milad ke-20 kali ini, hadir di tengah-tengah kita para keluarga besar, pendiri Partai Keadilan Sejahtera, yaitu keluarga besar yang sama-sama kita muliakan. Allah yarham Kiai Haji Hilmi Aminuddin. Mana keluarga besar?
Dan juga hadir bersama kita alhamdulillah keluarga besar dari Kiai Haji Rahmat Abdullah. Oh itu ya. Juga hadir bersama kita alhamdulillah keluarga besar Allah Yarham Kiai Haji Abdullah Said Baharmus. Allah, berdiri. Juga alhamdulillah keluarga Allah Yarham Kiai Haji Acep Abdul Syukur. Ya. Alhamdulillah juga hadir keluarga Allah Yarham Haji Hud Abdullah Musa. Dan juga insya Allah dari Jawa Barat hadir juga keluarga Allah Yarham Kiai Haji Makmur Hasanuddin. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, tentu inilah kesyukuran kita. Mereka yang sudah membangun PKS sejak awal. Dan mereka sebagai generasi yang berjuang untuk eksistensi PKS dan tidak tanggung-tanggung. Apa yang mereka lakukan perjuangannya bukan hanya dengan harta, bahkan sampai dengan jiwa dan raga untuk mendirikan dan membesarkan Partai Keadilan Sejahtera. Jika pada hari ini kita berpikir kita sudah berjuang dan kita sudah berkorban, banyak yang sudah kita lakukan untuk partai ini, namun sesungguhnya jika dibanding dengan para pendiri PKS yang sudah berjuang sedemikian rupa, ternyata pengorbanan dan perjuangan kita belum ada apa-apanya. Oleh karena itu, jangan pernah kita menyia-nyiakan pengorbanan yang telah dicurahkan oleh para pendiri PKS, dan dalam kesempatan ini selayaknya kita mendoakan mereka. Mudah-mudahan insya Allah para pendiri PKS akan ditempatkan di tempat yang tinggi dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang saya hormati, saya banggakan, PKS didirikan sebagai bagian dari semangat reformasi untuk mewujudkan janji-janji kemerdekaan yang diamanahkan oleh para founding father kita, para pendiri bangsa di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Para pendiri PKS selalu mengingatkan agar kita senantiasa meluruskan niat kita menjadi pemimpin yang berorientasi kepada kemaslahatan rakyat, melayani rakyat, bukan kemudian mengeruk keuntungan pribadi dari rakyat. Keluarga besar Partai Keadilan Sejahtera, hadirin hadirat sekalian yang berbahagia, saat ini PKS sudah berusia 20 tahun. Dengan semakin bertambahnya usia, kita berharap PKS bisa menjadi partai yang semakin matang, partai yang semakin bijaksana, partai yang semakin solid dan kokoh dalam melayani dan mengabdi untuk Indonesia. Setelah 20 tahun, banyak anggota PKS yang diberikan kepercayaan oleh masyarakat sebagai pejabat publik, baik sebagai anggota legislatif maupun eksekutif, baik di daerah maupun di pusat. Semua amanat itu harus dijaga dengan sebaik-baiknya, dengan sungguh-sungguh. Mari kita lunasi janji-janji kita, mari kita tunaikan kewajiban-kewajiban kita, dan mari kita wujudkan harapan masyarakat kepada kita. Siap? Selama 20 tahun PKS telah hadir mewarnai gagasan dan kebijakan di panggung politik. PKS senantiasa melayani dan membela rakyat, melawan ketidakadilan, memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan, menjadi penyambung aspirasi rakyat, dan berusaha mewujudkan Islam yang rahmatan lil alamin. Saya merasa terharu dan bangga melihat perjuangan-perjuangan struktur Partai Keadilan Sejahtera dari mulai daerah hingga di pusat, dan juga anggota-anggota dan simpatisan Partai Keadilan Sejahtera di seluruh Nusantara yang senantiasa turun ke lapangan menjadi garda terdepan di daerah-daerah bencana. Saya menyaksikan betul selama masa pandemi struktur dan anggota PKS
totalitas berjuang bersama-sama seluruh elemen bangsa lainnya, meringankan beban berat masyarakat akibat musibah wabah pandemi COVID-19. Alhamdulillah, bersama-sama kita telah menyukseskan program tebar 1 juta paket kurban. Alhamdulillah kita juga sudah berbagi 1,7 juta paket sembako. Alhamdulillah gerakan nasional berbagi 2 juta paket Ramadan kemarin juga berjalan dengan lancar. Para anggota DPRD dari Partai Keadilan Sejahtera juga beberapa kali dipotong gajinya untuk membantu saudara-saudara yang terkena musibah COVID-19. Banyak yang kemudian bekerja keras juga mengantar dan menjemput pasien-pasien yang terkena COVID-19. Tabung oksigen juga dibantu sedemikian rupa. Bahkan sampai ada yang membantu pemulasaraan jenazah karena dampak COVID-19. Semoga ini semua akan menjadi amal baik bagi kita semuanya. Bapak Ibu saudara sekalian, saya kira usia 20 tahun patut menjadi perenungan bagi kita. 20 tahun yang lalu kita bukanlah apa-apa. Tapi kita belajar dari Qori yang tadi membacakan ayat-ayat Hafiz Al-Quran, Najah, di mana dia ternyata seorang yang sudah divonis kelumpuhan otak, tapi dalam usia 9 tahun bisa menghafal Al-Quran dan menghafal terjemahannya. Kalau hari ini PKS sudah mulai ada pejabat publik, bukanlah kita selesai pada hari ini saja. Mudah-mudahan optimisme dan semangat kita ke depan, dengan semangat manjada wajada, insya Allah 2024 kita akan bisa juga melahirkan pemimpin-pemimpin bangsa. Siap lahirkan pemimpin bangsa? Allahu Akbar. Merdeka. Keluarga besar Partai Keadilan Sejahtera, hadirin yang saya hormati, kita hadir dalam peringatan Milad ke-20 PKS ini dengan satu semangat, satu misi, dan satu harapan yang sama, yaitu kolaborasi melayani Indonesia. Kolaborasi ini saya katakan sangat penting. Ini ibarat sebuah rumah. Rumah hanya akan terbangun jika ada pondasi, jika ada tiang dan atap, jika ada dinding-dinding yang bersatu padu dan saling menguatkan satu sama lain. Hari-hari ini alhamdulillah kita merasakan pentingnya kolaborasi dan kita menyadari hampir 1 dekade terakhir ini bangsa Indonesia telah mengalami pembelahan sosial, khususnya pasca pemilu 2014 dan 2019. Saya kira ini bisa menjadi pelajaran berharga bagi kita semuanya. Menjadi tugas kita pada hari ini agar era baru perpolitikan Indonesia ke depan insya Allah menjadi politik yang mencerahkan, menjadi politik yang menggerakkan kemajuan bangsa. Dan alhamdulillah hadir dalam kesempatan ini tokoh-tokoh politik yang insya Allah mudah-mudahan akan siap berkolaborasi membangun masa depan negeri kita dengan lebih baik. Kita menyadari bahwa perbedaan pilihan adalah sebuah keniscayaan dalam alam demokrasi. Tidak ada demokrasi tanpa ada perbedaan pilihan. Justru karena berbeda itulah bangsa ini bisa menjadi bangsa yang besar. Bangsa yang bisa melahirkan karya-karya terbaiknya. Kuncinya adalah bagaimana kita mampu mengelola keberagaman ini. Saya meyakini bahwa bangsa Indonesia insya Allah membutuhkan politik kolaborasi. Bukan segregasi, apalagi polarisasi. Politik yang menjadikan keutuhan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi dan golongan. Politik yang membentangkan harapan, bukan membentangkan rasa ketakutan dan keterbelahan. Kita semua memiliki tanggung jawab yang besar untuk mengakhiri kondisi keterbelahan di tengah-tengah masyarakat kita pada hari ini. Rasa sakit harus kita pulihkan. Halaman baru politik Indonesia harus kita bentangkan bersama-sama. Siap? Maka kontestasi politik sesungguhnya adalah perlombaan untuk memperjuangkan nilai-nilai kebaikan dan kemaslahatan warga negara. Bukan untuk saling menjatuhkan, bukan untuk menaburkan rasa curiga, dan bukan untuk melakukan permusuhan sesama anak-anak bangsa.
Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, saya banggakan. Inilah yang harus menjadi pelajaran penting bagi kita dalam kesempatan hari-hari ini. Mudah-mudahan dengan kolaborasi di antara berbagai elemen anak bangsa, insya Allah bangsa kita ke depan akan bisa menjadi bangsa yang lebih baik lagi. Kunci perubahan bangsa itu adalah bagaimana arah bangsa ini terletak pada diri kita masing-masing. Kuncinya bagaimana kita bisa melakukan kolaborasi, bagaimana kita bisa terus berjuang untuk melakukan kemajuan dan memiliki tekad untuk menjadi bangsa yang besar, bangsa yang maju dan dihormati oleh bangsa-bangsa lain di panggung dunia. Siap? Alhamdulillah. Maka insya Allah dengan semangat kebersamaan itulah mudah-mudahan insya Allah Allah akan memberikan kepada kita jalan keluar dari berbagai persoalan-persoalan kehidupan kita ke depan. Dan mudah-mudahan kita akan bisa menjadi lebih baik lagi keluar dari berbagai permasalahan-permasalahan negeri kita yang kita cintai. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, saya banggakan, inilah saya kira yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini. Tentu di antara berbagai kendala-kendala yang dihadapi dalam melahirkan kepemimpinan nasional adalah masih tingginya angka presidensial threshold sebesar 20%. Sehingga banyak kendala-kendala, tidak ada partai politik yang bisa memajukan secara leluasa kader-kadernya untuk bisa tampil menjadi pemimpin-pemimpin nasional. Oleh karena itu, sudah selayaknya lah kita sebagai elemen-elemen partai politik, syukur-syukur dalam era kolaborasi yang pada hari ini kita bisa melakukan judicial review terhadap ketentuan presidensial threshold 20% ini, sehingga kemudian bisa terkoreksi dan bisa turun sehingga lebih memudahkan dan tidak terjadi polarisasi dalam perpolitikan ke depan. Inilah menjadi tugas kita semuanya, insya Allah. Kader, struktur, simpatisan, Partai Keadilan Sejahtera, Bapak Ibu pimpinan partai politik yang hadir dalam kesempatan ini, insya Allah menyaksikan kader-kader PKS, simpatisan PKS, insya Allah siap berkolaborasi, melahirkan pemimpin-pemimpin capres-cawapres pada tahun 2024. Saya ingin mengecek kesiapan yang hadir dalam kesempatan ini. Apakah siap berkolaborasi membangun Indonesia? Apakah siap berkoalisi melahirkan capres-cawapres Indonesia? Apakah siap untuk bersinergi membangun Indonesia? Allahu Akbar. Merdeka. Sungguh nikmat buah selasi, senang diminum dengan air es. Mari kita berkolaborasi, wujudkan kemenangan bersama PKS. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, nasrun minallahi wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.